Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan badan. Oke, ini adalah pengertian secara umum mengenai pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi pajak penghasilan itu yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ataupun badan dalam suatu tahun pajak. Nah, di sini subjek pajak ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan BUT. Badan dan BUT ini perlakuannya sama dalam perpajakan, baik itu mengenai tarifnya, tata cara penyampaian, tata cara pelaporan, kemudian batas waktunya, itu sama semuanya. Oke, kita lanjut. Subjek pajak penghasilan badan ini ada dua, yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang badan dalam negeri sudah jelas ya, yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi badan usahanya itu memang ada dan jelas ada di Indonesia. Yang kedua itu wajib pajak badan luar negeri, badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Jadi badan usahanya itu tidak ada di Indonesia, namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Tapi dia punya cabang atau kantor perwakilannya di Indonesia gitu. Jadi badan usahanya itu di luar negeri, cuman di Indonesia hanya cabangnya saja atau perwakilan kantor perwakilannya. Nah, itu dikenakan pajak penghasilan badan juga. Yang kedua, ini pengertian kedua, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha melalui BUT. Jadi badan usahanya di luar negeri dan tidak punya kantor cabang atau perwakilan di Indonesia, namun tetap mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Misalkan Indonesia menggunakan hak paten luar negeri. Nah, itu salah satunya. Jadi kan tidak ada kantor perwakilan atau cabangnya, tapi tetap menerima penghasilan dari hak paten tersebut. Nah, itu badan usahanya dikenakan pajak. Badan usaha ini ada PT, CV, BUMN, BUMD ya. Nah, itu ada banyak bentuk badan usaha. Pihak-pihak yang dikecualikan bayar pajak. Nah, di sini ada Badan Perwakilan Negara Asing, PBB atau dan sebagainya. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan kayak seperti WHO, kemudian organisasi buruh, organisasi internasional UNICEF. Kemudian tidak memperoleh usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Jadi badan usahanya itu tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Itu hanya mungkin sekedar sosial seperti itu. Selanjutnya, unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Satu, pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD. Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah. Jadi badan-badan yang dengan kriteria ini tidak dikenakan pajak badannya. Tapi ketika mereka melakukan pembelian barang mewah atau penjualan barang mewah, nah, tetap dikenakan pajak, tapi pajaknya bukan pajak penghasilan, namun pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, seperti itu kegiatannya. Yang dikenakannya itu kegiatan penjualannya, bukan penghasilannya. Karena ditujukan bukan untuk mencari laba. Selanjutnya, sebelum kita ke perhitungan pajak badan, kita harus mengenal dulu jenis-jenis pajak yang terkadang ada dalam suatu badan usaha. Ya, yang pertama itu ada pajak penghasilan pasal 15, PPh pasal 15. Nah, PPh pasal 15 ini nah lihat di sini merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Jadi PPh pasal 15 ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan pelayaran atau penerbangan, kemudian internasional atau dalam negeri, asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan sebagainya. Nah, ini dikenakan PPh pasal 15. Untuk tarifnya itu bermacam-macam, ada yang 1,24, ada yang 2,64. Nah, itu dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu. Lanjut.
PPh pasal 21. Nah, ini kenapa ada di pajak badan juga? Karena suatu badan usaha itu kan ada karyawannya. Nah, karyawan itu menerima penghasilan dan dipotong PPh pasal 21. Makanya nanti tetap ada PPh pasal 21 sebagai pengurang pajak. PPh pasal 22 ini ditujukan untuk kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Nah, kegiatan-kegiatan impor dikenakan PPh pasal 22. PPh pasal 23 itu merupakan pajak yang dipotong oleh wajib pajak meliputi transaksi, dividen, royalti, bunga, dan sebagainya. Nah, ini adalah objek tarif PPh pasal 23. Ada dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, imbalan dengan tarif sekian dari jumlah brutonya. Nah, untuk dividen ini ada dividen, hadiah, dan sewa. Ini ada yang dikenakan pasal 23, 21, final ataupun 26. Nanti kita bahas selanjutnya ya. PPh pasal 25. Nah, ini merupakan angsuran pajak. Angsuran pajak maksudnya itu kayak misalkan gini, PT ABC itu tahun 2018 pajak terutangnya sebesar 200 juta. Nah, untuk mengurangi pembayaran pada saat di akhir tahun, nah makanya di tahun 2019 mereka mencicil setiap bulan itu membayar 20 juta misalkan, setiap bulan 20 juta, setiap bulan 20 juta. Nah, itu cicilan itulah yang disebut PPh pasal 25, itu angsuran pajaknya. Kemudian PPh pasal 26. Nah, ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan luar negeri gitu. Tarifnya tetap 20%. Jadi yang asing-asing, orang asing atau badan usaha asing itu dikenakan PPh pasal 26. PPh penghasilan final pasal 4 ayat 2. Nah, ini maksudnya dikenakan final yaitu dipotong pada saat orang pribadi atau badan itu menerima penghasilan. Jadi pada saat itu langsung dipotong. Gitu ya. Kalau PPh pasal 21 kan tunggu akumulatif atau 1 tahun pajak. Kalau PPh penghasilan final tidak. Gitu ya. Oke, ini tarif-tarifnya. Nanti modulnya akan diberikan ya. Nah, ini yang dikuningin ini adalah yang biasanya sering ada. Gitu. Oke. Nah, ini PPh final. Nah, untuk yang ketiga ini hadiah final, dividen itu berbeda-beda ya. Nah, kita coba lihat. Ini hadiah final ada yang tidak final. Kalau yang hadiah final ini diterimanya melalui undian seperti undian di TV-TV dan sebagainya. Itu diterima oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam negeri atau luar negeri. Juga tarifnya 25%. Jadi kalau diterima melalui undian ya final. Tapi kalau bukan undian itu bisa pasal 21 bila penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi. Bila penerimanya adalah wajib pajak luar negeri, itu dikenakan PH pasal 26, orang pribadi atau badan luar negeri. Nah, kalau misalkan yang menerima adalah badan usaha, maka dikenakan PPh pasal 23. Ya. Jadi dilihat dari si penerimanya. Dividen juga sama, dilihat dari penerimanya. Ya, kalau penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan 10%. Tapi kalau yang menerimanya adalah badan dikenakan PPh pasal 23. Dan kalau misalkan penerimanya orang luar negeri, orang asing, dikenakan PPh pasal 26. Persewaan ini kalau sewanya tanah dan bangunan maka dikenakan tarif final 10%. Selain sewa tanah dan bangunan dikenakan tidak final, yaitu PPh pasal 23 sebesar 2%. Contohnya sewa kendaraan, mesin, peralatan, seperti itu ya. Oke, sampai sini videonya. Untuk selanjutnya adalah kita membahas mengenai perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.